Assalamualaikum teman-teman, kita berjumpa lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan outing kelas, atau kita akan melakukan pembelajaran di luar kelas, bahkan di luar sekolah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah agar teman-teman dapat menjaga adab baik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah pengamalan sila kedua Pancasila yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah teman-teman akan belajar tentang kegiatan jual beli. Nah, teman-teman, sekarang kita berlanjut ke tujuan yang keempat. Tujuan yang keempat adalah kita akan mengenal tentang nilai dan kesetaraan pecahan nilai mata uang. Dilanjutkan ya teman-teman di tujuan pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran kali ini teman-teman bisa mengetahui pola irama sederhana dalam lagu Ayo Belanja Bersama Ibu. Teman-teman bisa menyimaknya pada video outing kelas berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Semangat Salsabila. Amanah, cerdas, mandiri. Allahu Akbar. Hai, Assalamualaikum teman-teman Soli dan Soliha kelas 2. Kita berjumpa lagi. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan outing kelas virtual. Teman-teman penasaran kita akan pergi kemana? Saksikan terus keseruan outing kelas virtual kita kali ini.
teman-teman, kita sudah sampai di tempat tujuan outing kelas virtual kita kali ini. Sekarang kita ada di mana teman-teman? Ya, betul sekali, kita sudah ada di Transmart Juanda Bekasi. Teman-teman mau tahu apa saja kegiatan yang akan kita lakukan di Transmart? Ikuti terus keseruan kita kali ini ya teman-teman. Ya, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di dalam Transmart. Nah, pada kegiatan outing kelas virtual kita kali ini, insya Allah kita akan didampingi oleh narasumber kita dari Transmart. Teman-teman penasaran siapa narasumber kita ya? Nah, untuk tahu lebih lanjut, kita langsung kenalan aja yuk teman-teman. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam Bapak. Ya, kami dari SDIT Salsabila. Ya. Insya Allah hari ini akan melaksanakan kegiatan outing kelas 2 ya Pak. Ya, betul. Bapak boleh berkenalan dulu dengan teman-teman Oke, kelas 2 boleh Pak? banget. Perkenalkan teman-teman, nama saya Kak Oji ya, bertugas sebagai customer service koordinator dari Transmart Juanda Bekasi. Yang hari ini akan nemenin teman-teman semua buat keliling-keliling nih untuk mengenal lebih apa sih Transmart Juanda Bekasi. Oke, terima kasih Bapak. Ya teman-teman, insya Allah pada kegiatan outing kelas kali ini kita akan ditemani oleh Pak Oji. Teman-teman sudah penasaran kegiatan apa saja yang akan kita lakukan setelah ini? Ikuti terus keseruannya ya teman-teman. Oh ya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan nih Pak untuk mengenal lebih jauh Transmart. Boleh ya Pak? Oh, boleh banget tentunya. Tentunya ini akan berguna ya informasi ini buat teman-teman semuanya. Oh ya, baik, saya mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, Transmart itu apa sih Pak? Transmart itu salah satu bentuk retail modern ya, yang terkini banget, yang hadir di tengah-tengah masyarakat ya di Indonesia dan Bekasi pada khususnya. Ini sudah 1 tahun, kurang lebih hampir mau jalan 2 tahun berdiri di Juanda Bekasi ini, Transmart ya. Suatu konsep perbelanjaan yang lengkap ya, 4 in 1, dari mulai bermain, belanja, bersantap, sampai menonton dan berekreasi, semuanya ada dalam satu gedung ini. Jadi teman-teman gak usah jauh-jauh lagi tuh mau belanja ya, mamanya papanya bisa belanja ya, adik-adik bisa bermain ya, ada wahana snownya, ada wahana saljunya, ada wahana bermainan. Terus kalau mau makan gak usah kemana-mana lagi, di bawah banyak sekali tenan-tenan makanan restoran kesukaan kalian semuanya. Wah, berarti lengkap sekali di Transmart Ya, ini ya Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu di mana sih letak Transmart itu? Wah, ini sungguh-sungguh pasti pada sering lewat, pada tahu, apalagi sudah Bekasi Timur dan sekitarnya ya. Transmart ini terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 180 Margahayu, Bekasi Timur ya. Kalau teman-teman dari Tol Timur itu dekat banget ya. Terus mau ke Terminal Bekasi juga nggak jauh dari situ, sudah terlihat gedungnya sangat megah. Nah, sekarang kan sedang kondisi new normal ya Pak. Kira-kira kalau kita ingin berbelanja ke Transmart, apa saja yang perlu kita siapkan ya Pak? Wah, ini tentu penting banget buat teman-teman semuanya ya. Sekarang kondisinya sedang begini nih, nggak ke dalam keadaan normal, dan kita menuju ke normal baru dan adaptasi kebiasaan baru. Ya, dari tadi mulai masuk gedung ini sangat dikontrol banget ya, tentunya dicek dulu suhu tubuhnya. Lalu kita juga diwajibkan untuk memakai sanitizer atau mencuci tangan nih, jangan sampai lupa ya. Terus wajib menggunakan masker ya, itu sangat penting. Kalau misalkan bisa ditambah dengan face shield itu lebih bagus.
Jadi kita sangat protect banget sama customer kita, sama karyawan kita. Itu sangat kita jaga protokol kesehatannya harus dengan ketat tentunya. Dan di sini juga kita tidak ada keranjang lagi, menggunakan semuanya troli untuk mencegah atau memutus pergerakan barang nih, untuk mencegah dan memutus rantai dari penyebaran COVID-19 itu tersebut. Jadi nggak usah khawatir nih buat bunda-bunda, ayahnya, teman-teman semuanya, kalau mau belanja ke sini, wah worry nih, takut-takut nanti banyak COVID atau wah tenang, semuanya di sini sangat dikontrol. Semua karyawan, semua tenan, semuanya sudah kita tes dan alhamdulillah hasilnya semua negatif. Jadi kita ada rutin untuk pengecekan kita sendiri dari diri kita dan karyawan, juga untuk menjaga customer kita agar terhindar dari bahaya COVID-19 itu tersendiri. Wah, teman-teman, berarti sudah Transmart itu lengkap, terus juga protokol kesehatannya juga sangat ketat sekali, bagus sekali nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin berkunjung ke Transmart, bisa mengajak ayah dan bundanya juga ya. Lanjut sambil jalan yuk Pak. Mungkin teman-teman masih penasaran nih, ada apa saja ya yang tersedia di Transmart? Oke, di area pertama kalau teman-teman baru masuk sudah kelihatan nih ada fresh market. Fresh market itu isinya buah-buahan, sayur-sayuran, ada ikan, ada daging, sampai ke makanan siap saji. Nah, sekarang kita sudah sampai di area buah-buahan lagi nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat atau mencoba buah-buahannya. Tahu nggak nih buah apa? Ayo, siapa yang bisa nebak? Wah, buahnya besar nih ukurannya. Biasanya di dagingnya itu warnanya merah, Bu. Ya, ada bintik-bintik hitam bijinya itu. Rasanya gimana? Rasanya manis asam biasanya ya. Ini banyak sekali vitaminnya nih, bagus banget. Buah naga namanya ya. Kalau dilihat dari bentuknya, kenapa sih dinamain buah naga? Apakah berasal dari naga? Wah, tentu tidak. Naga itu tidak bertelur ya, teman-teman ya. Jadi, kenapa dinamakan buah naga? Karena bentuk kulitnya seperti kulit naga ya. Kalau teman-teman bisa dilihat di sini bentuknya mungkin mirip-mirip dengan naga. Iya, naga. Tapi nggak bisa mengeluarkan api seperti naga ya, Pak? Tidak ya. Ini ada yang tahu nggak nih buah apa? Apa ini teman-teman? Banana atau pisang ya. Buah ini biasanya tumbuh di wilayah tropis ya Bu ya, cocok banget nih tumbuh di Indonesia karena Indonesia salah satu negara yang banyak sekali jenis pisangnya. Kebetulan di sini yang kakak pegang ini pisang Cavendish atau pisang banana. Banyak sekali Bu jenisnya, ada pisang Ambon, pisang Raja, pisang emas, ada pisang barangan dan pisang lain-lainnya Bu ya. Nih, enak ya, siapa yang suka makan pisang? Lezat. Wah, Enak rasanya ya Pak, manis. kalau bisa dilihat lagi kakak ada punya lagi nih buahnya besar. lumayan berat ini ya. Berat sekitar 4 kilo sampai 5 kilo biasa beratnya. Ya kalau dipotong ada yang warnanya merah dan warnanya kuning. Ya, ada yang tahu nggak namanya apa? Apa nih teman-teman namanya? Udah diajarin belum nih Bu di sekolah? Wah, sudah. Teman-teman tahu kan? Semangka. Ya, semangat kakak ya. Atau watermelon ya teman-teman ya, semangka, ada merah dan kuning tentunya. Nih, dia orange dagingnya dalamnya, bentuknya agak panjang biasanya. Ya, namanya pepaya. Wah, ini juga bagus, enak banget buat kesehatan ya. Iya. Dan pepaya kita ada nih, melon ya. Melon itu ada melon hijau, ada melon yang orange. Rasanya sama-sama enak Bu ya. Jadi manis, ya? ini cocok banget buat dimakan langsung ataupun buat salad juga bagus nih. Atau biasanya dimakan bersama, dibikin sop buah. Wih, itu juga enak Bu. Enak banget ya, Iya. tambah es, susu, sirup. Nah, ada buah-buahan lagi nih yang sering teman-teman jumpai nih. Wah, ini wangi Mango, sekali ya Pak. iya, buah mangga. Lalu ada buah jeruk nih, jeruknya ada jauh nih Bu dari Medan ya, makanya dinamakan jeruk Medan. Jauh, jeruknya Jeruknya jalan-jalan jeruk lokal nih, lokal punya bukan impor. Nah, ada yang tahu nggak? Dagingnya hijau nih. Kalau dibelah itu lembut banget Bu, sampai ada yang bisa dibilang alpukat mentega karena saking lembutnya seperti mentega, makanya disebut alpukat mentega. Teman-teman ada yang suka nggak mengkonsumsi alpukat? Wah, itu juga bagus Bu buat kesehatan Bu, buat kulit. Enak sekali ya Pak. Iya. Di jus juga enak. Lalu ya. ada jambu, wah jambu kristal nih Bu, ini yang lagi booming juga nih di Indonesia. Ini digadai-gadaikan vitaminnya tuh 3 kali buah apel Bu, jadi harus keren, bagus juga nih makan buah kristal nih, jambu kristal ini.
walaupun ukurannya sama Yes, seperti betul. buah apel, tapi dia kandungan vitaminnya lebih banyak Iya, dari lebih buah banyak. apel. ya, Jadi Pak. jangan mau kalah nih teman-teman. Selain kita konsumsi buah yang impor, boleh juga dan wajib juga buah cita rasa lokal itu ternyata lebih bagus juga dari impor. Jadi bukan berarti mentang-mentang dari dalam negeri kurang bagus. Enggak, justru lebih bagus Bu. Jadi tanpa pengawet mungkin ya kan, tanpa bahan-bahan lainnya, kimia dan lain-lain, itu lebih terjamin. Jadi teman-teman mulai sekarang yuk makin gemar makan buah ya, terutama buah-buahan lokal. Jadi itu sangat-sangat dianjurkan Bu. Ini dia teman-teman, banyak sekali buah-buah yang tersedia di Transmart ya. Berarti mengkonsumsi buah itu sangat bagus ya Pak. Iya untuk betul, bagus banget dan penting banget ya. Untuk Transmart sendiri ada banyak sekali jenis buahnya, dari buah-buahan impor sampai buah-buahan lokal ya. Macam-macam nih bentuknya ya. Ada warnanya juga bagus-bagus nih, kalau teman-teman mungkin sudah sering melihat di gambar ataupun ada yang sering makan langsung. Nah, mungkin sudah tahu apa nih namanya. Selain itu di sini juga ada jenis-jenis sayuran, kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Sayuran tersendiri ada beberapa bagian ya, atau beberapa jenis seperti sayur keras dan sayur berdaun. Nih, kakak kasih tahu sedikit perbedaannya. Nih. Brokoli, kembang kol ataupun sawi putih itu termasuk jenis-jenis sayur yang tidak berdaun. Ya, tentunya banyak sekali jenis-jenisnya di sini. Ya, sayur-sayuran, ada juga rempah-rempah. Bumbu nih, teman-teman, kalau ibunya suka masak atau mamanya suka memasak pasti sangat-sangat familiar dengan aneka bumbu masakan ini. Seperti kunyit, ada jahe, ada kencur, ya, ada jamur juga di sini ya. Nah, tadi kan sudah sayur yang tidak berdaun sampai tomat, wortel, mungkin teman-teman sudah sering makan ya, tahu ya. Nih, wortel juga bagus sekali untuk kesehatan, untuk menambah vitamin A tentunya, untuk kesehatan mata kita. Nah, seperti ini contoh sayuran yang berdaun ya, ada sawi, ada pakcoy, ada daun bawang, ada selada ya. Itu adalah contoh sayur-sayuran yang berdaun ya. Ayo, siapa teman-teman yang suka mengkonsumsi sayur di rumahnya? Harus suka ya. Kadang susah ya Bu nemuin anak yang suka makan sayur ya. Nah, mulai sekarang nggak boleh nggak makan sayur, harus wajib makan sayur karena bagus banget untuk tubuh, untuk daya tahan ya, untuk daya tahan tubuh kita biar kuat, biar nggak gampang sakit. Iya betul, apalagi sedang kondisi seperti ini ya Pak. Iya, betul Nah banget. itu sangat bagus mengkonsumsi buah dan sayur untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari betul sekarang, banget. ayo sama-sama kita sukai buah dan sayur. Nah sekarang kita sudah sampai di area bawang-bawangan ya Pak. Iya betul, ini bagian dari sayur-sayuran ya, tentunya dari sayuran keras ataupun sayuran tidak berdaun. Nih, kakak mau kasih lihat contohnya nih. Teman-teman mungkin nggak pernah lihat ini apa ya? Wow, Pernah makan nggak? Besar sekali. Nih, besar ya kalau lihat perayaan Halloween ya di luar negeri. Nah, ini berasal dari buah ini nih, biasanya di sana sangat gemar, sangat suka sekali dimakan karena bagus buat kesehatan. Yaitu buah labu. Wah, kalau bisa dilihat di sini, kalau bisa dipotong kecil-kecil, itu biasanya dibuat sup ataupun buat kaldu. Wah, itu sangat bagus banget buat kesehatan. Ini salah satu umbi-umbian juga nih. Nah, tahu nggak? Apa ini namanya teman-teman? Kentang ya, kentang atau potato. Wah, ini siapa yang nggak suka nih makan kentang goreng? Pasti semuanya pada suka nih. Kalau digoreng potong-potong itu enak banget ya Bu ya. Oh iya dong. Iya. Ditambahin saus. Enak sekali Enak ya Pak. banget. Nih, ada kentang. Terus di sini juga ada bumbu-bumbu yang biasa kita buat temuin ya. Ibu-ibunya biasa suka masak nih. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa ini? Sama-sama jenis bawang. Tapi ini warnanya merah, ini warnanya putih. Ya, ini benar, ini bawang merah dan ini bawang putih. Tentunya rempah-rempah ini sangat digunakan ya untuk masyarakat Indonesia tentunya. Pasti semua yang diolah masakan-masakan untuk penyedap menggunakan bahan-bahan ini ya Bu ya. Kalau nggak pakai bawang mungkin rasanya kurang enak ya Pak Iya, ya. kurang nikmat juga. Selain ada bawang merah, bawang putih, kita di sini juga ada bawang bombay. Wah, ukurannya lebih besar ya dari bawang-bawang tersebut. Warnanya juga agak kuning. Lalu kita potong, teksturnya dia agak bulat-bulat Bu biasanya Bu. Betul. Ya, ini juga sama untuk menambah kelezatan dari masakan-masakan. Biasanya untuk masakan pasta-pasta gitu. Yes, betul enak ya, Pak. banget. Pakai bawang bombay itu lebih Teman-teman nikmat. doyan nih. Nah
Nah teman-teman, kita sudah sampai di spot selanjutnya, yaitu di area daging ya Daging, Pak? betul, ada daging meat ya atau poultry. Daging itu kita jenis ada dua ya di sini yang biasa kita lumrah kita jual. Pertama ada daging sapi. Nah, siapa yang tahu sapi nih? Siapa yang pernah melihat sapi? Ya, badannya besar ya. Kalau dipotong biasanya suka ngamuk tuh pas kita Idul Adha kemarin ya. Nah, ini sudah dipotong tentunya yang kita jual di sini, bukan sapi dembut yang utuh yang besar. Jadi sudah kita potong-potong dan kita pastikan produk sapi yang kita jual ini fresh semua dagingnya ya. Bisa dilihat dari warnanya ya teman-teman, kalau milih produk atau bundanya kalau milih produk daging pastikan yang warnanya segar ya, merah, tidak kehitaman warnanya. Itu menandakan produk itu masih bagus dan layak dikonsumsi tentunya. Selain ada daging sapi, mungkin kita bisa lihat ke sebelahnya kita punya daging ayam. Wah, ini dia nih ayamnya. Masih ada yang bentuk utuh atau broiler ya. Tentunya bagian ayam ini juga banyak banget, teman-teman pasti suka banget setiap hari makan di ayam ya. Dari mulai dada ayam, paha ayam. Wah, kalau kita bisa lihat di sini ada bagian-bagiannya sendiri nih, Bu. Apalagi kulit ayam crispy ya Pak. Enak Betul. sekali. Nah, ini sangat bagus nih, paling banyak mengandung daging ya. Ada ayam ya, ada kaki ayam, ada sayap ayam, ada kepala ayam, ataupun ada ceker ayam nih. Siapa teman-teman yang suka makan ceker ya? Jadi hampir semua bagian dari tubuh ayam itu bisa dikonsumsi ya Bu ya. Dari mulai telur ayam, wah ada ayam utuh, lalu dipotong-potong semuanya hampir bisa dimakan sampai ke kulit-kulit ayamnya Bu ya. Betul. Iya. Bulunya aja yang nggak bisa dimakan ya Jangan Pak. nih, bulunya karena udah kita cabutin nih. Jadi teman-teman selain bisa menyayangi binatang, juga bisa mengkonsumsi binatang ya, binatang-binatang yang bisa dimakan tentunya seperti sapi, kambing, dan ayam ya. Teman-teman semua pasti suka makan ayam nih, baik itu digoreng ataupun di sayur ya Bu ya. Iya, Iya. betul. Enak sekali, banyak manfaatnya juga ya Pak, makan daging, sayur, Iya, buah. betul. Nah, sekarang kita sudah sampai di area minum-minuman ya Pak Iya, ya. Ada apa saja ini Pak minumannya? Nah, kenapa nih teman-teman pasti bertanya-tanya, kok ini minumannya di kulkas atau pendingin ya? Ya, kita mau kasih lihat nih, apa sih isinya? Wah, ada banyak sekali ya jenis-jenis minumannya. Nih, kebetulan di tempat pendingin ini adalah produk-produk ataupun susu segar. Jadi kenapa harus ditaruh di tempat suhu dingin ya? Karena agar umurnya dari susu ini tuh awet, karena ini produk segar. Jika kita tidak tempatkan di suhu yang dingin ya, maka produk tersebut biasanya akan cepat basi Bu ya, suka asam nih karena ini kan susu udah segar. Beda dengan susu-susu kemasan yang bisa ditempatkan di suhu normal. Jadi kenapa harus dipendingin nih? Banyak sekali di sini ya jenisnya. Ada juga susu kedelai. Wah, sampai suka nih minum susu kedelai ya. Susunya sekarang udah macam-macam Bu. Produk-produk susu yang dikeluarkan ya, rasanya juga banyak sekali tuh. Bukan hanya susu Ada sapi saja ya susu Pak. Sapi, ada cappuccino, ada coklat, ada banyak susu variannya strawberry, ya. banyak no. Wah, Sayang sebenarnya susu ada apa kita ya? ada olahan juga nih dari tadi yang teman-teman buah-buahan mungkin lihat yang di sana, biasanya ada yang diolah menjadi jus. Ya, ini produk turunannya nih dari buah-buahan. Tentunya jus-jus ini juga dibuat dengan buah-buahan yang segar, yang bagus-bagus, bukan dari buah-buahan yang sisa ya ataupun buah-buahan yang sudah busuk. Karena rasanya pun akan beda ya Bu ya. Tuh lihat dari warnanya pun masih cerah ya. Di sini menandakan bahwa buah-buahan yang digunakan untuk memproduksi ini adalah buah-buahan yang segar ya. Jadi tidak mengurangi juga nih Bu dari khasiat atau vitaminnya. Jadi minuman-minuman ini juga termasuk salah satu olahan. Jika misalkan teman-teman susah mau konsumsinya, mungkin ibu-ibu harus lebih cerdas lagi nih, diakalin ya Bu ya. Pakai jus, pakai susu dengan rasa-rasa buah-buahan yang diinginkan. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman nggak mengkonsumsi buah, sayur ataupun susu. Semuanya sudah gampang, semuanya sudah mudah. Tinggal minum ada, mau makan langsung juga ada. Tuh teman-teman, kalau teman-teman mungkin kesulitan memakan buah secara langsung, bisa langsung minum buahnya Nih, dari ada yang jus tahu nggak ini. nih, produk turunan lagi nih dari buah-buahan sayur. Mungkin di sini Bu. Oh iya. Lebih spesifik, yaitu yogurt. Wow, yogurt enak sekali ya. Yogurt juga sekarang macam-macam ya Bu, rasanya nggak cuma yang plain.
Yogurt ini dibuat dari apa? Dari susu juga, Bu. Susu yang difermentasi tentunya. Tunggu, wah, banyak sekali. Nih, pasti teman-teman suka minum ini semua nih. Bagus sekali buat usus ya, untuk kesehatan usus kita. Tuh, ada banyak sekali di sini jenis-jenis yogurt ataupun minuman-minuman sering teman-teman minum juga di rumah tentunya. Jadi dari susu pun bisa diolah lagi ya betul. Pak. Banyak Susu sekali yang bisa dimodifikasi diolah. lagi, Bu. Ya, dengan rasa-rasa buah-buahan juga tentunya. Tuh. Ini juga salah satu produk susu nih, Bu. Nah, banyak sekali lah dari susu. Kalau ini saya Dari juga sapi doyan ya ini, Pak. semuanya ya. Oh. Ada keju. Wah, ini juga berasal dari sapi dulu nih, Bu. Sapi punya susu ya, susunya diperak, diolah, bisa kita minum langsung ataupun dijadikan keju, teman-teman. Jadi ini juga bagus nih manfaatnya. Vitaminnya banyak tentunya kalau kita rajin mengkonsumsi keju. Wah, banyak sekali jenisnya ya, Bu. Sekarang juga banyak yang bisa dimakan langsung ataupun diolah di makanan. Ya, itu banyak sekali kejunya. Rasanya pun sangat enak ya Pak. Iya, betul. Nah, itu tadi teman-teman mengkonsumsi susu, jus itu juga bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Iya, benar banget. Mudahan dengan banyaknya varian-varian olahan sayur, buah, dan susu yang bisa kita nikmati, teman-teman yang tadinya tidak terlalu suka atau tidak terlalu doyan buah, sayur, susu, sekarang bisa tambah suka ya teman-teman, karena semakin mudah mengkonsumsinya ya Pak. Iya, benar banget. Jadi teman-teman juga harus lebih aware sama badannya masing-masing nih. Ayo, saya nggak mau sakit, saya nggak mau jatuh sakit, apalagi kena virus. Aduh, jangan ya, Bu ya. Makanya harus rajin nih, selain mengkonsumsi buah, sayur, ikan, daging, semuanya pokoknya. Asalkan itu sehat buat tubuh kita ya. Jadi jangan sampai nanti badan kita sendiri nih yang kekurangan vitamin atau kekurangan gizi ya, Bu ya. Nah, mulai dari sekarang, ayo kita sayangi tubuh kita. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di area Pojok Rakyat Bekasi. Pojok Rakyat Bekasi itu apa ya, Pak? Boleh dijelaskan? Nah, inilah pembeda kita nih Transmart dengan retail-retail lain ya. Kalau misalkan di sini itu ada ciri uniknya nih, di salah satu corner kita, sudut kita punya produk-produk unggulan ya dari UMKM Kota Bekasi. Jadi buat para usaha ekonomi terutama di Kota Bekasi, produknya ini kita bantu untuk pasarkan, kita jual ya, biar masyarakat Bekasi dan masyarakat luas tahu sebenarnya tuh Bekasi tuh punya produk-produk unggulan loh. Oh, ini semua produk-produk yang di sini itu nih. Asli dari Bekasi semua ya, Pak. Stik jengkol. Di mana coba bisa dapat ini? Cuman di Transmart Juanda Bekasi, karena ini asli ya, murni produk buatan rakyat Bekasi, warga Bekasi tentunya. Asli dari Bekasi loh, Unik teman-teman. Ya. Saya ada produk-produk makanan, ada sambal, ada cemilan, Bu, di sini. Kita juga ada merchandise nih kalau teman-teman lihat di sini. Ya. Banyak nih ya. hasil-hasil kerajinan tangan dari orang Bekasi nih, asli dari orang Bekasi yang sudah bisa dijual secara luas ya. Oh, banyak sekali bisa dilihat di sini ya, aksesoris rumah, ada juga kerajinan batik tuh. Ini tentunya bisa jadi ide nih buat teman-teman berkreatif di sekolah atau di rumah ya nanti ya. Kalau ada sisa-sisa pakaian atau kain batik tidak terpakai, bisa diolah. Apalagi di Kota Bekasi sendiri sejak bulan Maret kalau nggak salah itu sudah bebas dari kantong plastik loh, Bu. Jadi teman-teman yang belanja di retail modern ataupun di pasar-pasar tradisional sudah diwajibkan membawa kantong ramah lingkungan sendiri, Bu. Jadi teman-teman mulai sekarang kurangin sampah plastik ya. Kalau belanja kemana-mana harus bawa tas belanjanya sendiri ya. Seperti ini contohnya nih. Jadi bisa dipakai berkali-kali, nggak yang langsung dibuang, karena sampah di Bekasi ini terutama dari plastik semakin banyak. Jadi kita harus peduli juga nih, Bu, sama lingkungan, karena nanti kalau sudah sampahnya banyak numpuk, bisa menyebabkan banjir. Betul. Kalau sudah banjir bikin penyakit karena banyak nyamuknya nanti ya, teman-teman Pak. juga terhambat masalah sekolahnya ya, Bu ya. Jadi nggak bisa sekolah ataupun nanti ada musibah-musibah lainnya. Jadi mulai sekarang selain tadi peduli sama badan, kita harus peduli sama lingkungan, Bu, dengan menjaga kebersihan dan mengurangi sampah plastik ya.
Karena sampah plastik itu sangat susah sekali Iya, terurainya betul ya Pak banget. ya. Butuh waktu puluhan tahun Bu Iya, untuk dia betul. hancur. Jadi mulai bulan Maret ya, Kota Bekasi pemerintahnya sudah benar-benar gencar nih kampanye dan mensosialisasikan ke retail-retail modern ataupun tradisional untuk tidak menggunakan kantong belanja plastik. Iya. Nah, teman-teman dan ayah dan bunda, jika ingin berbelanja jangan lupa siapkan goodie bag atau tas tenteng teman-teman yang dibawa dari rumah ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di area makanan pokok kita ya, Pak. Ada Iya apa ya, Pak? bener. Tahu nggak ini apa nih? Kalau kakak pegang nih, warnanya putih biasanya ya Bu ya. Semacam nih bentuk dan ukurannya. Yaitu beras ya. Teman-teman suka makan nasi nih. Nggak afdol kayaknya nih Bu ya. Kalau orang Indonesia belum makan nasi ya Bu ya. Harus kena nasi makan setiap hari. roti ya. Betul. Tetap harus makan nasi ya karena banyak sekali kandungan proteinnya di sini ya. Vitaminnya juga banyak dari nasi ini ataupun beras. Teman-teman ada yang tahu nggak beras ini berasalnya dari tumbuhan apa ya? Dari tumbuhan apa? Tahu nggak? Iya betul, padi ya Bu ya. Iya, pintar Padi yang sekali. ditanam di sawah oleh petani ya. Jadi banyak banget nih. Teman-teman mungkin bisa ngelihat di pedesaan ataupun di samparan sawah yang luas ya di Bekasi. Makin Banyak sedikit nih Bu sekarang sawahnya. Jadi kita biasanya masih datangkan dari luar daerah nih untuk beras-beras ini. Jadi selain ini juga untuk pendamping makanan ataupun banyak sekali yang langsung bisa diolah ya Bu ya dari beras tersebut ya, bisa dijadikan tepung, bisa dijadikan keripik mungkin. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di area apa ini Pak Uji? Nah, kalau tadi kan teman-teman sudah melihat nih segala sesuatu produk rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga yang bisa dimakan ya, itu disebutnya dengan produk food ya. Kalau sekarang kita berada di area non foodnya nih, nggak bisa dimakan, yang biasanya kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, misalkan bersih-bersih rumah. Kalau kita lihat di sini untuk bersih-bersih lantai ya, dan ini penting banget nih di kondisi seperti sekarang karena selain kita menjaga dari tubuh kita, lingkungan kita juga harus dijaga, harus tetap bersih. Jadi teman-teman nggak boleh malas untuk bersih-bersih, nyapu ya, dipel, lalu dikasih cairan disinfektan. Tentunya semuanya untuk apa? Untuk sterilisasi dari lingkungan kita. Nah, makin susah tuh virus buat masuk. Kalau tubuh kita udah kebal, terus lingkungan kita juga bersih, wangi, rapi, wah, bye-bye deh tuh virus ya, nggak bakal ada di rumah kita. Nah, kita sudah sampai di area selanjutnya ya Pak. Iya Area betul, ini bagian dari non food juga Bu. Jadi masih untuk yang nggak boleh dimakan ya, tapi digunakan. Nih mungkin kemarin awal-awal pandemi ini sangat-sangat booming, sangat-sangat dicari orang karena barangnya juga yang tadinya mungkin orang apa sih tuh nggak biasa ya. Mungkin dengan kebiasaan baru, adaptasi baru, kita pun harus menyesuaikan ya Bu ya. Harus rajin-rajin bersih-bersih. Seperti ini contohnya ada sanitizer. Mungkin teman-teman kalau kemana-mana ini sekarang wajib bawa ya Bu ya. Kalau misalkan tempat-tempat tersebut tidak menyediakan air ataupun wastafel untuk cuci tangan, jadi kita harus menggantinya dengan membawa sanitizer ya. Jadi kita harus rajin-rajin bersihkan tangan kita karena kalau kita menyentuh barang, pegang-pegang itu bisa menambah resiko penularan dari virus tersebut ya Bu ya. Jadi kita harus rajin-rajin bersih-bersih. Wah, ini banyak sekali jenis-jenis ya. Ada yang semprot, ada yang jelly ya. Nah, kita sekarang sudah ada di area selanjutnya ya Pak. Area Iya apa betul. ini ya Pak? Ini alat-alat olahraga Bu. Jadi kalau tadi kita sudah makan buah, sayur ya kan, rajin makan yang sehat-sehat, lalu mengkonsumsi minumnya juga sehat-sehat, susu, yogurt, lalu ada jus ya. Lalu kita sudah makan yang bergizi juga tadi ya, bahan-bahannya juga berkualitas seperti berasnya, minyaknya, kecapnya. Nah, lalu selain itu kita juga bersih-bersih nih Bu. Rumah kita udah bersih, clean ya. Lalu udah pakai rajin sanitizer, pakai masker kemana-mana. Selain itu ada hal yang penting lagi Bu. Apa itu Pak? Kita harus bisa menguatkan tubuh kita, stamina kita Bu, dengan cara berolahraga teman-teman. Jadi kalau semuanya rutinitas itu sudah kita jalankan, jangan lupa dibarengi juga dengan berolahraga, baik itu di dalam rumah ataupun luar rumah ya. Jadi tetap kalaupun kita harus keluar rumah harus ngikutin protokol kesehatan ya Bu ya, jangan sampai lupa. Ya teman-teman bisa olahraga sendiri nih, kalau nggak punya alatnya gampang. Kita berjalan kaki ya, itu bisa ya, sambil berjemur
lalu berlari-lari kecil itu juga bisa, ataupun senam ya. Tentunya ibu-ibu juga sering nih ngajarin murid-muridnya senam ya Bu ya, dalam sekolahnya nanti diajarkan gerakan-gerakan untuk melemaskan otot-otot tubuh kita. Selain itu yang lagi booming nih Bu sekarang, banyak ya di mana-mana Bu lagi seneng, lagi gemar sepedahan ya. Ya mulai Teman-teman banyak yang siapa beli nih di sepeda. rumahnya yang punya sepeda? Saya Ada yang udah bisa roda 2 belum? Apa masih pakai roda tambahan? Ya, jadi ada 4 ya. ya di Transmart juga selain menjual tadi semua Bu, juga ada alat-alat untuk olahraga Bu, untuk sepedahan. Bisa dilihat ya, dari mulai bola, dari mulai alat untuk berenang, sampai yang teman-teman lihat sendiri banyak sekali jenisnya di sini. Untuk dewasa ataupun anak-anak itu ada sepeda ya, sepeda roda 2. Ya, sekarang kan lagi gampang nih bawa sepeda, bisa dilipat Bu, bisa dibawa kemana-mana sambil bepergian. Tahu Transmart itu apa? Terima kasih banyak kepada Pak Oji yang sudah bersedia menemani kegiatan outing kelas virtual kita kali ini. Mungkin Pak Oji ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman kelas 2 SDIT Salsabila? Oke, buat teman-teman SD Salsabila, kakak pesen ya, tetap jaga protokol kesehatannya dimanapun kalian berada ya. Jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Pola hidupnya juga dijaga, tidur, olahraga, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa tetap rajin belajarnya ya. Tetap harus bikin bangga orang tua, ibu guru ya. Jadi anak yang pintar, soleh dan soleha tentunya. Semoga keadaan kita ini semakin membaik ya Bu ya. Jadi teman-teman juga bisa langsung nih belajar tatap muka ataupun langsung datang ke sini untuk langsung bermain, belanja, belajar, bersantap ya di Transmart Juanda tentunya. Terima kasih banyak ya Pak Oji karena sudah bersedia mendampingi kita berkeliling, sudah bersedia memberi nasihat untuk teman-teman kecil SDIT Salsabila. Dan teman-teman kalau berkunjung ke Transmart bersama ayah dan bundanya mungkin bertemu dengan Pak Oji, boleh disapa Pak Ojinya, boleh panggil ya. Iya, betul. Pokoknya kakak nggak jauh-jauh di daerah sini ya. Kalau cari nggak usah jauh-jauh ya. Semuanya bisa tanya ke sini pusat informasi, mau ketemu Kak Oji atau Pak Oji ya, nanti dibantu pastinya. Iya, baik kalau begitu kita pamit undur diri dulu ya Pak. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih banyak Pak Oji. Saya pamit. Iya. Transmart Juanda. Seneng banget nih bisa sharing sama teman-teman semuanya. Pokoknya kakak tungguin teman-teman buat datang ke sini ya, belanja, belajar, bermain, bersantap langsung ke sini ya. Iya. Oke, baik saya pamit undur diri ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Yuk, dadah.